Di ibadah yang ketiga ini, saya bersyukur kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak terasa kita ada di bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan yang istimewa. Katakan sama-sama, bulan yang istimewa. Istimewanya di mana, Pak? Bulan Desember adalah peringatan. Bagaimana saudara dan saya memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, siang hari ini Tuhan gerakkan saya begini. Tuhan itu memberikan hadiah yang terindah di dalam hidup saudara dan saya. Siapa yang merasa saudara dapat hadiah? Yang merasa saudara dapat hadiah. Roma 3:23 berkata demikian, sebab semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, berarti saudara dan saya, semua kita telah jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi perhatikan baik-baik saudaraku yang kekasih. Setiap saya mendengar lagu daripada Gembala Pembina ini, betapa besar. Gimana? Udah stop nih, perhatikan ya. Ternyata kasih Allah itu begitu luar biasa. Kasih Allah yang dicurahkan, kalau melihat kita dari sisi manusia, maka kita ini sesungguhnya orang yang gak layak. Haleluya. Kita orang yang tidak layak. Tapi perhatikan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia ini? Adalah saudara dan saya. Ya, sehingga ia mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bicara tentang kehidupan nanti. Kalau sekarang ini saudaraku yang kekasih, manusia mungkin paling jago usia. Dikatakan Alkitab bilang begini, umur manusia itu berapa? 70 tahun, kalau lebih itu bonus saudaraku yang kekasih, kalau itu kuat saudara ya, lebih daripada itu 80, 90, sampai mungkin 100 tahun. Orang tertua di dunia ini berapa usianya? Berapa? Ada 100 lebih saudaraku ya, maksudnya yang zaman sekarang, usianya rata-rata 100 lebih. Coba saudara perhatikan itu. Nah, orang untuk mencapai usia segitu, saya percaya saudara, ini adalah sebuah perjuangan, sebuah proses dalam setiap kehidupan kita. Ada soal benar, ada soal salah. Tapi waktu kita memperhatikan, waktu yang terlalu cepat dalam hidup kita, kita yang sudah berusia di atas 50 tahun, hidup ini terlalu cepat nggak? Halo, Bapak Ibu? Tanto sudah usia berapa? 60. Rasanya kayak baru kemarin enggak? Kayak baru kemarin enggak? Saudara perhatikan, ini proses manusia, saudara perhatikan, lahir waktu kita sekolah SD, SMP, SMA, lalu merit kerja, rasa-rasanya kayak baru kemarin. Apalagi kalau reunian, rasanya seperti masih muda. Betul ya? Betul ya Pak? Kita ketemuan sama teman-teman kita SMA, rasanya kok masih muda banget kita. Tapi begitu pulang kita lihat anak-anak kita, sudah brewokan. Kemudian sudah tinggi besar. Wow, saudaraku yang kekasih, kita ingat itu. Berarti usia kita sudah. Amin. Nah, waktu kita ngerti itu saudara, maka kita akan menghargai kehidupan itu. Makanya Yesus bilang begini, semua manusia telah kehilangan kemuliaannya, dia sudah jatuh dalam dosa, tapi Allah memberikan hadiah, nih anakku sendiri. Dia bilang begini, nih, kalau barang siapa yang percaya, maka dapat hidup yang, kalau tidak percaya apa? Nah, saudara dan saya di tempat ini adalah orang-orang yang percaya. Itu bukan karena saudara dan saya lebih baik daripada orang di luar sana, tidak. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih saudara dan saya ada di tempat ini. Amin. Bukan karena kita lebih baik, tidak. Tetapi perhatikan. Nah, Yesus datang sebagai anak Allah, dia sebagai bayi itu, kata Gembala Pembina kita, kata Alkitab bilang begini, dia akan kembali menjadi hakim yang adil. Dia akan membawa hadiah buat saudara dan saya yang setia sampai pada akhirnya. Kerinduan kita harus sampai pada akhirnya. Amin. Sampai pada akhirnya Tuhan bilang begini, hai kamu yang setia, masuklah dalam perjamuan kawin anak domba, pakai mahkota. Wow, mantep ini kan.
Ini final kita. Nah, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan. Ada banyak orang yang merasa ditolong Tuhan, tetapi sampai di mana dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itu penting. Sampai di mana dia menghargai Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang sudah ditolong Tuhan. Loh, kita harusnya binasa kan? Nggak punya usaha apa-apa, nggak bisa. Ada banyak orang cari keselamatan dari banyak hal. Tetapi tahukah saudara, ternyata Tuhan sendiri punya inisiatif. Dia turun dari surga. Dia tinggalkan surga yang mulia itu. Untuk siapa? Untuk manusia. Dia berikan sebagai hadiah. Tuhan kasih rema buat saya begini, saudaraku yang kekasih. Sesuatu yang mantap. Kalau saudara jadi orang percaya, itu mantap. Ya, Tuhan kasih rema saya begini. Yesus itu mati di atas kayu salib. Seharusnya saudara dan saya yang terima hukuman mati di atas kayu salib. Haleluya. Tapi di detik-detik yang terakhir, Tuhan gak rela kita ini terima hukuman itu. Lalu dia bilang begini. Di detik-detik yang terakhir dia bilang begini. Aku akan menggantikanmu. Supaya kamu yang seharusnya mati, mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Supaya seharusnya kamu mati, tapi kamu mendapatkan hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Ada banyak orang mau menggantikan seluruh. Kalau saudara mungkin mau kerja, gantikan orang, saudara gampang. Tapi kalau saudara sakit di rumah sakit, adakah orang yang mau menggantikannya? Ada atau tidak? Tidak ada. Makanya saudara bersyukur kalau hari ini saudara sehat. Saudara mungkin punya harta banyak, punya mobil banyak, sampai bingung milihnya, punya rumah banyak, bingung nempatinya. Tapi kalau kita nggak sehat, itu tidak ada artinya. Amin. Punya kolam renang 1 kilo kali 2 kilo. Itu mungkin yang belum pernah engkau jumpai. Tapi kalau engkau sakit, engkau tidak ada artinya. Tetapi Tuhan bilang begini, apalagi saudara dan saya harusnya mati. Kita punya segala-galanya, tapi kalau kita binasa, tidak ada artinya. Yesus bilang begini, aku menggantikan engkau, yang seharusnya engkau binasa, supaya engkau mendapatkan kehidupan yang kekal. Alias apa? Kita berhutang budi. Katakan sama-sama berhutang budi. Katakan sama-sama berhutang budi. Kalau orang mengerti bagaimana dia berhutang budi, maka dia akan melakukan segala sesuatu kepada orang yang berjasa kepada kita. Tuhan sangat berjasa di dalam setiap hidup kita. Amin. Kalau Tuhan berjasa, saya percaya engkau akan menghargai Tuhan lebih daripada itu. Mari kita lihat renungan kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas 17. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan baca bergantian. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yang sudah ketemu sama-sama katakan yes. Yang belum ketemu sama katakan amin. Saya tunggu ya. Oke, Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita sudah ketemu, saya baca ayat 11, saudara 12, nanti 19 kita baca bersama-sama. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12 saudara. Dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. 14. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16 saudara. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? 18. Bersama-sama 2-3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan itu adalah hak semua orang. Katakan sama-sama hak semua orang.
Nah, ternyata saudara kalau engkau memperhatikan daripada bacaan kita itu, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara, penyakit kusta itu adalah penyakit yang menajiskan menurut orang Yahudi. Jadi orang-orang yang sakit kusta itu adalah orang-orang yang mendapat sanksi sosial. Mereka diasingkan, mereka nggak boleh bergaul dengan siapapun. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini menyakitkan, ini memalukan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi dia tahu pada waktu dia ngalamin sakit itu, dia mengalami rasa diasingkan, dia merasa ditolak, mereka tidak bisa diterima oleh masyarakat, seolah-olah melihat dia itu adalah, seperti sampah. Jadi semua orang melihat dia sinis. Dan mulai nangkep sampai di sini. Haleluya. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, mohon maaf. Saudara pergi ke rumah sakit bekas, rumah sakit kusta di Sitanala itu, saudara punya apa bayangan saudara, pikiran saudara? Halo? Bayangan saudara apa? Jorok. Padahal saudara lihat, sekarang rumah sakit itu sudah naik kelas, sudah bukan rumah sakit kusta lagi, tapi rumah sakit yang lagi berbenah, itu luar biasa. Tapi kita kan kadang-kadang berpikir kusta itu adalah menjijikkan. Oh iya Pak ya, amin. Nah menurut orang Yahudi kusta penyakit kulit, penyakit yang menular itu menjijikkan. Nggak boleh mereka dicampur dengan orang-orang umum yang mereka terus bergaul, nggak boleh. Mereka harus diasingkan. Alias begini, dalam hatinya orang ini merasa sedih. Orang ini pasti merasa menangis, orang ini merasa nggak diterima oleh lingkungannya. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Semua orang menjauhi. Tapi waktu dia datang kepada Yesus, dia bilang begini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dikatakan, dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi orang kusta ini yang pertama dia harus mendeklarkan bahwa dia sudah ketemu dengan Yesus, dia sudah dikuduskan. Sebab image-nya kusta itu. Tapi pada waktu imam, dia sudah menjumpai imam. Kemudian imam bilang ini sudah kudus. Maka orang itu dinyatakan sembuh. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka Yesus bilang ini perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kita harus mendeklarasikan, sekalipun kau ada tekanan dalam hidup ini, mungkin kau ngalami kekalahan, kau mungkin ngalamin aku masa laluku itu nggak bagus, orang mungkin menilai kita seperti apa. Tapi mari perhatikan, saudara harus mendeklarasikan hidupmu, bukan iblis yang terus menuduh kita. Kamu dulu kan begini, dan begini. Saudara jangan sampai iblis terus menuduh kita. Tapi Yesus sudah datang. Dia sodorkan, kurbankan anaknya sendiri di atas kayu salib. Supaya kita semua yang berdosa ini dijadikan tidak berdosa. Istimewa bukan? Amin. Saudara jadi orang yang istimewa? Saudara orang-orang yang dipilih. Begitu saya ingat ini saudaraku yang kekasih. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Amin. Yang berikutnya saudara, perhatikan ayatnya yang ke-14 yang ke-15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi ada 10 orang yang disembuhkan, tapi satu orang ini memuliakan Tuhan. Aku sudah disembuhkan. Aku sudah terima mukjizat. Dia bersyukur, saudaraku yang kekasih. Siapa satu orang ini? Alkitab bilang begini. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang, sudah kusta. Yang satu ini sudah kusta. Kemudian dia adalah orang Samaria. Kusta sudah diasingkan. Samaria itu nggak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Kan double dosanya namanya. Loh iya Pak ya? Seperti yang gak ada artinya, dia diasingkan. Orang Samaria, saudaraku yang kekasih, gak boleh bergaul. Tetapi perhatikan baik-baik, saudaraku yang kekasih. Tapi orang Samaria ini yang dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan, waktu dia dikuduskan, waktu dia mendeklarasikan kepada imam, dia datang kepada Yesus. Lalu dia apa? Dia sujud menyembah. Dengan kata lain begini,
Mungkin kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang merasa jadi Kristen lama, mungkin kita merasa lebih baik. Tapi orang Samaria ini apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya, seperti orang Samaria ini, Yesus sebagai hadiah kita, setiap hari engkau datang, sujud menyembah kepada Tuhan, engkau akan menikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, engkau mungkin seperti orang Samaria, diasingkan, tidak diterima, mungkin keluargamu mengasingkan, bahkan sanak saudaramu, siapapun. Tapi waktu engkau sujud menyembah kepada Tuhan, engkau mendapat kekuatan yang baru. Amin. Ini kasih yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, biar siang hari ini kita belajar seperti orang Samaria yang kata orang labelnya Samaria itu tidak mengenal Tuhan, tetapi ternyata sikapnya justru dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Tuhan bukan melihat apa yang nampak di luar, tapi Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Waktu engkau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kata gembala pembina kita, penyembahan itu bicara dari sisi sempit. Saudara masuk di dalam ruang maha kudusnya. Saudara memuji dan menyembah, saudara berdoa bersekutu. Tetapi secara arti luas, seluruh kegiatan kita adalah kegiatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dengan takut akan Tuhan. Amin. Kalau engkau berusaha, berusahalah dengan sungguh-sungguh, dengan engkau takut akan Tuhan. Sebab semua yang ada, yang diberikan kepada saudara, itu cuma fasilitas supaya kita sampai akhir. Haleluya. Kalau boleh kita minta, kadang-kala kita bilang begini, kenapa sih aku kok dilahirkan 60 tahun yang lalu ya tante ya? Kenapa enggak dilahirkan tahun, kira-kira sekarang usiaku baru 20 tahun? Artinya begini, orang akan bilang begini, kalau usianya 20 tahun, merasa dia hidupnya masih lebih lama lagi. Tapi tahukah saudara, mati itu tidak harus tua. Kalau Tuhan sudah bilang finish selesai. Oleh karena itu tugas saudara dan saya, kita mempersiapkan, kita bersikap seperti orang Samaria. Dia selalu datang, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu Yesus tanya, saudaraku yang kekasih yang berikutnya. Ayatnya yang ke-17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Yesus tanya, Yesus perhatikan, kok cuma kamu sih orang Samaria? Yang 9 itu kemana? Yang sudah aku tolong? Yang sudah kehutangan budi tadi kemana dia kok nggak kembali lagi? Saudara perhatikan, ada 2 kebutuhan yang berbeda. Ke-9 orang kusta tadi waktu dia disembuhkan, selesai dia disembuhkan, dia merasa cukuplah dari situ. Kesembuhan secara jasmaninya selesai sudah. Tapi bagi orang Samaria, dia bukan sekedar sembuh dari statusnya sebagai orang kusta, sebagai orang Samaria, bukan sembuh secara itu. Tetapi sembuh yang lebih lagi, dia adalah sembuh, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya saudara, sikap kita akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah DNA kita adalah doa, pujian, dan penyembahan? Waktu engkau lakukan itu, saya percaya Tuhan senang. Dari manapun engkau, apapun latar belakangmu dulu, itu tidak masalah. Waktu engkau datang Tuhan enggak lihat masa lalumu, tapi Tuhan lihat penyerahan total kita. Haleluya. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, mari ayat yang ke-19 ayat 19 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Yang berikutnya, maka orang yang disembuhkan itu dia jadi saksinya Tuhan. Tuhan bilang begini, berdirilah. Saudaraku yang kekasih, kadang-kala kita merasa ditolong Tuhan, tapi cukup sampai di situ. Kita enggak cerita sama orang lain. Kalau engkau ditolong Tuhan, masa lalumu seperti apa, kenapa engkau bisa diubahkan, itu karena Tuhan, bukan karena usaha kita. Haleluya. Amin. Saya kalau ingat itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu kasihnya betapa besar. Luar biasa buat saudara dan saya. Tuhan bertanggung jawab atas keselamatan kita, apalagi cuma kebutuhan kita sehari-hari. Maka Matius 6 ayat 33 dia bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, kalau engkau mencari Tuhan, maka aku akan mencukupkan apa yang kau butuhkan. Semua kita masih butuh makan, semua kita masih butuh hiburan, semua kita masih butuh hidup. Tapi yang lebih penting adalah hubunganmu dengan Tuhan. Itu adalah kebutuhan hakiki kita. Suami kita, istri kita tidak bisa menjamin kita, bahkan anak-anak kita tidak bisa menjamin kita. Orang bijak bilang begini, kasih manusia itu cuma hanya sampai di ujung daripada kuburan. Haleluya. Amin. Waktu istri suaminya meninggal, istri nangis-nangis. Orang yang kukasih dipanggil Tuhan, tapi kasihnya sampai di mana? Di ujung kuburan saja. Paling 1 minggu, 2 bulan dia sedih. Tapi lepas daripada itu, sudah lupa lagi. Betul ya? Amin. Tapi kasih Yesus itu adalah kasih yang kekal. Sampai engkau ketemu dengan dia bilang begini, di mana aku berada, maka kamu juga harus berada. Itu adalah kasih Bapa. Waktu engkau dijemput Tuhan, saya percaya siang hari ini, biar Yesus itu menjadi hadiah yang terindah. Bukan sekedar karena KTP kita Kristen, tapi hadiah yang terindah. Engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Waktu engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau merasakan kasih Tuhan, maka engkau akan cerita kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik. Bukan kata orang, tetapi karena engkau yang menikmati bahwa Tuhan itu baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Biar siang hari ini kita boleh mengingat-ingat kasih Tuhan kepada setiap hidup kita. Kalau sampai hari ini engkau ada di tempat ini, itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Saya undang pemain musik, worship leader boleh. Kemana pemain musik ini? Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Biar siang hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus adalah hadiah yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kita. Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara adalah orang-orang yang sangat beruntung. Engkau dipilih Tuhan ada di tempat ini. Kasih Tuhan yang sudah dicurahkan, yang sudah dilimpahkan dalam hidupmu. Bukan sekedar engkau dipulihkan kehidupan secara jasmani, tapi supaya engkau menerima keselamatan yang kekal itu. Ora lapa sandar alapa lapa lapa. Mulai bersyukur kalau engkau ada di